Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai memotivasi siswa belajar, di mana anggota kelompoknya terdiri dari Diana Tampu Bolon dan David Raja Gugup. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian motivasi. Nah, salah satu komponen pembelajaran yang terbilang penting adalah motivasi, di mana motivasi ini juga merupakan salah satu komponen yang paling sulit diukur dalam pembelajaran. Apa yang membuat seorang siswa ingin belajar, yaitu kesediaan untuk berusaha dalam belajar sebagai produk atau hasil dari banyak faktor, mulai dari kepribadian dan kemampuan siswa, hingga karakteristik tugas belajar tertentu, insentif untuk belajar, pengaturan, dan perilaku guru. Nah, kita tahu semua siswa itu termotivasi, tetapi pertanyaannya adalah termotivasi untuk melakukan apa? Beberapa siswa lebih termotivasi untuk bersosialisasi atau menonton televisi atau bermain gadget daripada mengerjakan tugas sekolah. Tugas kita sebagai calon guru bukanlah untuk meningkatkan motivasi semata, tetapi menemukan, mendorong, dan mempertahankan motivasi siswa untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di sekolah dan di dalam kehidupan, dan untuk terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada pembelajaran yang diajarkan. Nah, oleh karena itu, di sini kita lihat bahwa pengertian dari motivasi itu adalah sebagai proses internal yang mengaktifkan, membimbing, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Dalam bahasa sederhana, motivasi adalah sebagai salah satu komponen yang membuat seseorang terus maju dan dapat menentukan kemana arah tujuan seseorang tersebut. Nah, motivasi penting tidak hanya dalam membuat siswa terlibat dalam kegiatan akademik, tetapi juga dalam menentukan seberapa banyak siswa akan belajar dari kegiatan yang mereka lakukan atau dari informasi yang mereka dapatkan. Motivasi untuk melakukan sesuatu dapat muncul dengan berbagai cara. Motivasi dapat menjadi karakteristik kepribadian. Individu mungkin memiliki minat yang bertahan lama dan stabil dalam berpartisipasi dalam kategori kegiatan yang luas seperti akademik, olahraga, atau kegiatan sosial. Nah, selanjutnya di sini kita melihat beberapa teori motivasi. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 teori motivasi. Yang pertama adalah teori belajar perilaku, teori kebutuhan manusia Maslow, teori atribusi, dan teori harapan. Nah, yang pertama itu adalah teori belajar perilaku. Dalam teori belajar perilaku, motivasi adalah konsekuensi dari penguatan. Namun, nilai penguat tergantung pada banyak faktor dan kekuatan motivasi mungkin berbeda pada siswa yang berbeda. Nah, kemudian dalam teori kebutuhan Maslow yang didasarkan pada hierarki kebutuhan, orang harus memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih rendah atau kekurangan sebelum mereka akan termotivasi untuk mencoba memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Konsep Maslow tentang kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan tertinggi didefinisikan sebagai keinginan untuk menjadi segala sesuatu yang seseorang mampu untuk menjadi lebih baik. Kemudian ada teori atribusi. Nah, teori atribusi berusaha memahami penjelasan orang atas keberhasilan atau kegagalan mereka. Asumsi utamanya adalah bahwa orang akan berusaha mempertahankan citra diri yang positif. Ketika hal-hal baik terjadi, orang akan mengaitkannya dengan kemampuan mereka sendiri. Sedangkan mereka cenderung mengaitkan peristiwa negatif dengan faktor-faktor di luar kendali mereka. Kemudian ada yang namanya dengan teori harapan. Teori harapan menyatakan bahwa motivasi seseorang untuk mencapai suatu tujuan tergantung pada produk dari estimasi orang itu
tentang peluang suksesnya dan nilai yang ditempatkan pada kesuksesan. Nah, selanjutnya kita akan melihat motivasi dan teori pembelajaran perilaku. Konsep motivasi terkait erat dengan prinsip bahwa perilaku yang telah diperkuat di masa lalu lebih mungkin untuk diulang daripada perilaku yang tidak diperkuat atau yang telah dihukum. Mengapa beberapa siswa bekerja untuk menyenangkan guru, sedangkan yang lain untuk mendapatkan nilai bagus, dan yang lain lagi tertarik dengan materi yang mereka pelajari? Mengapa beberapa siswa mencapai jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan berdasarkan kemampuan mereka dan beberapa mencapai jauh lebih sedikit? Nah, di sini ada kemungkinannya dua. Yang pertama adalah hadiah dan penguatan. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai insentif. Nah, hadiah dan penguatan. Salah satu alasan mengapa sejarah penguatan adalah penjelasan yang tidak memadai untuk motivasi adalah bahwa motivasi manusia sangat kompleks dan terikat konteks. Misalnya dengan hewan yang sangat lapar, kita dapat memprediksi bahwa makanan akan menjadi penguat yang efektif. Sedangkan dengan manusia, bahkan yang lapar, kita tidak dapat memastikan apa yang akan menjadi penguat dan apa yang tidak. Karena nilai penguat dari sebagian besar penguat potensial sangat ditentukan oleh faktor pribadi atau situasional. Kemudian menentukan nilai insentif. Situasi-situasi seperti ini menggambarkan poin penting, yaitu nilai motivasinya mungkin bergantung pada banyak faktor. Ketika seorang guru menyatakan, saya ingin kalian semua memastikan untuk menyerahkan laporan tugas kalian waktu saya akan memberikan pada si guru tersebut berasumsi bahwa nilai adalah insentif yang efektif bagi sebagian besar siswa. Namun, beberapa siswa mungkin tidak peduli dengan nilai. Mungkin karena orang tua mereka tidak peduli, atau karena mereka memiliki dan telah memutuskan bahwa nilai tidak penting. Nah, kemudian mengatakan kepada seorang siswa dikatakan seperti ini, kerja bagus. Saya tahu Anda atau siswa bisa melakukannya jika Anda mencobanya. Mungkin kata-kata tadi memotivasi siswa yang baru saja menyelesaikan tugas yang menurutnya sulit. Akan tetapi, siswa yang menganggap tugas itu mudah karena bahwa ia harus bekerja sangat keras untuk menyelesaikan tugas. Nah, kemudian di sini kita melihat motivasi dan kebutuhan manusia. Motivasi dapat dianggap sebagai dorongan untuk memuaskan kebutuhan, seperti kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, cinta, dan pemeliharaan harga diri yang positif. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan hierarki kebutuhan Maslow. Nah, mengingat bahwa orang memiliki banyak kebutuhan, mana yang akan kita coba penuhi pada saat tertentu? Nah, dalam teori Maslow, kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki ini harus dipuaskan, setidaknya sebagian sebelum seseorang akan mencoba memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Nah, kita lihat, misalnya orang yang lapar atau seseorang yang berada dalam bahaya fisik tidak akan terlalu peduli untuk mempertahankan citra diri yang positif daripada tentang memperoleh makanan atau keamanan. Tetapi begitu orang itu tidak lagi lapar atau takut, kebutuhan harga diri mungkin menjadi yang terpenting. Kebutuhan defisiensi di sini, kebutuhan defisiensi seperti fisiologis, keamanan, cinta, dan harga diri adalah kebutuhan yang sangat penting untuk kesejahteraan fisik dan psikologis. Kebutuhan ini harus dipenuhi, tetapi begitu terpenuhi, motivasi seseorang untuk memuaskannya berkurang. Nah, selanjutnya kita lihat di sini adalah aktualisasi diri.
Nah, teori Maslow mencakup konsep aktualisasi diri yang didefinisikan sebagai keinginan untuk menjadi segala sesuatu yang dimampukan seseorang. Aktualisasi diri ditandai dengan penerimaan diri dan orang lain, spontanitas, keterbukaan, hubungan yang relatif, tetapi demokratis dengan orang lain, kreativitas, humor, dan kemandiriannya pada intinya ini sebagai kesehatan psikologis. Nah, bagaimana implikasi dari teori Maslow terhadap pendidikan? Pentingnya teori Maslow bagi pendidikan adalah dalam hubungan antara kebutuhan defisiensi dan kebutuhan pertumbuhan. Sebagai contohnya adalah siswa yang sangat lapar atau dalam bahaya fisik akan memiliki sedikit energi psikologis untuk belajar. Sekolah dan lembaga pemerintah menyadari bahwa jika kebutuhan dasar siswa tidak terpenuhi, pembelajaran akan terganggu. Nah, oleh karena itu, ada beberapa lembaga yang merespon dengan menyediakan program sarapan dan makan siang gratis. Namun, kebutuhan kekurangan yang paling penting adalah kebutuhan akan cinta dan harga diri. Selanjutnya adalah motivasi dan teori atribusi. Nah, di sini kita lihat asumsi utama dari teori atribusi adalah bahwa orang akan berusaha untuk mempertahankan citra diri yang positif. Artinya, ketika mereka melakukannya dengan baik dalam suatu kegiatan, mereka cenderung menghubungkan kesuksesan mereka dengan usaha atau kemampuan mereka sendiri. Tetapi ketika mereka melakukannya dengan buruk, mereka akan percaya bahwa kegagalan mereka didasarkan pada faktor-faktor yang tidak dapat mereka kendalikan. Nah, di sini ada tabel atribusi untuk keberhasilan dan kegagalan. Nah, tabel ini memperlihatkan bagaimana siswa sering menjelaskan keberhasilan dan kegagalan dengan berbeda. Saat seorang siswa berhasil, mereka percaya bahwa itu adalah mereka cerdas. Itu sebagai atribusi internal stabil. Sebaliknya, saat mereka mengalami kegagalan, mereka percaya bahwa mereka sedang bernasib sial, yaitu sebagai atribusi eksternal tidak stabil. Selanjutnya adalah motivasi dan pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri yaitu pembelajaran yang diperoleh dari pemikiran dan perilaku siswa yang dihasilkan sendiri, yang secara sistematis berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran mereka. Pembelajaran mandiri, seperti yang saya katakan tadi, terkait erat dengan tujuan siswa. Siswa yang sangat termotivasi untuk mempelajari sesuatu lebih mungkin daripada siswa lain untuk secara sadar mengatur pembelajaran mereka, melaksanakan rencana pembelajaran, dan menyimpan informasi yang mereka peroleh. Pembelajaran mandiri menuntut pembelajar untuk mengambil tanggung jawab mandiri untuk belajar, bukan hanya untuk memenuhi permintaan dari guru. Kemudian di sini motivasi dan teori pengharapan. Teori harapan adalah teori motivasi yang didasarkan pada keyakinan bahwa upaya untuk mencapai sesuatu tergantung pada harapan mereka akan imbalan. Nah, Atkinson pada tahun 1964 mengembangkan teori motivasi. Mengembangkan teori motivasi berdasarkan rumus motivasi atau yang disingkat dengan M sama dengan probabilitas yang dia. Nah, di sini saya ulangi motivasi dan teori pengharapan. Teori harapan adalah teori motivasi yang didasarkan pada keyakinan bahwa upaya orang untuk mencapai sesuatu tergantung pada harapan mereka akan imbalan. Nah, Atkinson pada tahun 1964 mengembangkan teori motivasi berdasarkan rumus motivasi sama dengan probabilitas yang diyakini untuk berhasil dikali dengan nilai insentif yang diperoleh atas keberhasilan yang akan dicapai. Nah, di sini artinya adalah bahwa motivasi orang untuk mencapai sesuatu
tergantung pada hasil estimasi mereka tentang peluang sukses, atau sebagai probabilitas yang diyakini untuk berhasil, dan nilai yang mereka tempatkan pada kesuksesan sebagai nilai insentif yang diperoleh atas keberhasilan yang akan dicapai. Nah, implikasi yang penting dari teori harapan adalah proposisi akal sehat bahwa tugas untuk siswa seharusnya tidak terlalu mudah atau terlalu sulit. Jika beberapa siswa percaya bahwa mereka akan mendapatkan nilai A, apapun yang mereka lakukan, maka motivasi mereka tidak akan maksimal. Demikian pula, jika beberapa siswa merasa yakin mereka akan gagal, tidak peduli apa yang mereka lakukan, motivasi mereka akan minimal. Nah, oleh karena itu, sistem penilaian harus diatur sehingga memperoleh nilai A sulit. Tetapi mungkin bagi banyak siswa, agar memperoleh nilai rendah, mungkin bagi siswa yang mengerahkan sedikit usaha. Sukses harus dalam jangkauan, tetapi tidak mudah dijangkau dari semua siswa. Nah, selanjutnya adalah cara meningkatkan motivasi pencapaian. Cara meningkatkan motivasi pencapaian. Salah satu jenis motivasi yang paling penting untuk pendidikan adalah motivasi berprestasi, atau kecenderungan umum untuk berjuang sukses dan memilih kegiatan sukses atau gagal yang berorientasi pada tujuan. Seorang siswa yang telah mengalami kegagalan, di mana jika siswa yang memiliki motivasi berprestasi akan bertahan lebih lama pada suatu tugas daripada siswa yang motivasi berprestasinya lebih rendah, dan dengan demikian menghubungkan kegagalan mereka dengan kurangnya usaha sebagai kondisi internal yang dapat diubah daripada faktor eksternal seperti kesulitan tugas atau keberuntungan. Nah, singkatnya, cara meningkatkan motivasi pencapaian itu adalah siswa yang termotivasi prestasi, ingin dan berharap untuk berhasil. Ketika mereka gagal, mereka menggendangkan upaya mereka sampai mereka berhasil. Kemudian di sini, motivasi dan orientasi sasaran. Beberapa siswa secara motivasional berorientasi pada tujuan pembelajaran, juga disebut tugas atau tujuan penguasaan. Sedangkan yang lain berorientasi pada tujuan kinerja. Siswa dengan tujuan belajar melihat tujuan sekolah sebagai memperoleh kompetensi dalam keterampilan yang diajarkan. Sedangkan siswa dengan tujuan kinerja terutama berusaha untuk mendapatkan nilai positif dari kompetensi mereka dan menghindari penilaian negatif. Siswa yang berusaha mencapai tujuan belajar cenderung mengambil kursus yang sulit dan mencari tantangan. Sebaliknya, siswa dengan tujuan kinerja fokus untuk mendapatkan nilai bagus, mengambil kursus yang mudah, dan menghindari situasi yang menantang. Kemudian ada yang dinamakan dengan ketidakberdayaan yang dipelajari, atau biasanya disebut dengan learned helplessness. Di sini berhubungan dengan penyebab kegagalan yang internal dan stabil. Siswa yang mengalami kegagalan berkali-kali mengembangkan pesisif defensif untuk melindungi dirinya dari umpan balik negatif. Ketidakberdayaan yang dipelajari dapat muncul dari penggunaan penghargaan dan hukuman yang tidak konsisten dan tidak terduga oleh orang tua atau guru yang membentuk keyakinan kecilnya peluang untuk sukses. Pencegahan dari learned helplessness ini, peluang sukses sekecil apapun segera diberikan umpan balik dan konsistensi sesuai harapan dan hasilnya. Prinsip menghadapi kegagalan siswa yaitu dengan tekankan sisi positif dan kesampingkan hal negatif, mulai dari yang dikenal siswa hingga hal-hal yang baru. Kemudian di sini harapan guru dan pencapaian.
Berdasarkan hasil penelitian, berkaitan dengan harapan guru terhadap murid ditemukan, di mana murid dapat meningkat atau menurun prestasinya sesuai dengan harapan yang dimiliki guru terhadap mereka. Kemudian di sini guru memberikan komunikasi harapan yang positif. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah berikan waktu kepada siswa untuk merespon, yaitu dengan menunjukkan harapan yang tinggi dan meningkatkan prestasi belajar. Yang kedua adalah hindari perbedaan prestasi yang tidak penting atau assessment dan grade itu seharusnya bersifat rahasia. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memperlakukan semua siswa itu secara equal atau secara setara. Nah, di sini adalah kecemasan dan pencapaian. Nah, sumber utama kecemasan di sekolah itu adalah takut gagal dan hilangnya harga diri. Kemudian adalah kecemasan merusak performansi. Untuk yang pertama itu, untuk kecemasan merusak performansi itu adalah kesulitan mempelajari sesuatu, kesulitan menggunakan atau mentransfer pengetahuan, kesulitan mendemonstrasikan atau mengerjakan tes. Nah, kemudian beberapa orang itu adalah mengingat kecemasan tentang matematika. Nah, cara kita mengurangi kecemasan yang tadi itu adalah yang pertama, tentunya kita sebagai calon guru mengembangkan suasana kelas yang penuh penerimaan, kemudian suasana kelas yang nyaman dan tidak berkompetisi. Kemudian, berikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau meningkatkan hasil kerjanya, memberikan pengajaran yang jelas dan tidak ambigu. Nah, kemudian dalam situasi tes, hindari tekanan waktu. Sediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan dan cek jawaban yang konsisten. Kemudian adalah berikan pelatihan keterampilan menghadapi tes dan teknik relaksasinya bagaimana. Nah, untuk yang ketiga adalah kita melihat bagaimana cara guru meningkatkan motivasi siswa belajar. Nah, di sini dalam meningkatkan motivasi siswa belajar itu ada dua motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini apakah dia merusak motivasi intrinsik? Nah, di sini artinya adalah penggunaan penghargaan lebih sering meningkatkan motivasi intrinsik, terutama ketika penghargaan bergantung pada kualitas kinerja daripada hanya partisipasi dalam suatu kegiatan. Ketika penghargaan dilihat sebagai pengakuan kompetensi. Nah, caranya meningkatkan motivasi intrinsik itu adalah dengan membangkitkan minat siswa, mempertahankan rasa ingin tahu, kemudian kita menggunakan variasi cara penyampaian materi dan membantu siswa membuat pilihan dan menetapkan tujuan. Nah, kemudian di sini adalah prinsip memfasilitasi motivasi ekstrinsik. Nah, bagaimana caranya adalah dengan komunikasikan harapan secara jelas, sediakan umpan balik yang jelas, berikan umpan balik sesegera mungkin, berikan umpan balik dalam frekuensi yang cukup. Gunakan pujian secara efektif dengan kontingen, yaitu secara langsung menunjuk pada performansi tugas yang spesifik, kemudian spesifik dan kredibel. Nah, di sini tentunya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, tentunya kita sebagai calon guru atau seorang guru itu kita harus bisa mengajari siswa untuk memuji diri sendiri. Nah, yang sering kita temui sebuah kasus atau permasalahan motivasi belajar dalam pendidikan adalah lemahnya motivasi belajar siswa di sekolah. Lemahnya motivasi belajar siswa di sekolah. Motivasi diri untuk terus belajar merupakan hal yang sangat penting bagi setiap siswa. Karena motivasi tersebut akan menggugah siswa untuk tetap bersemangat dalam belajar. Sebaliknya,
Tanpa motivasi tersebut, siswa akan merasa sulit untuk memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Tentu saja, hal ini akan berdampak buruk bagi kualitas dirinya juga masa depannya. Nah, faktanya, lemahnya motivasi diri untuk belajar pada siswa ternyata menjadi masalah yang begitu membingungkan bagi guru dan juga orang tua. Misalnya, banyak siswa yang menghabiskan tidur selama jam pelajaran berlangsung. Siswa sangat banyak mengabaikan penjelasan guru dan juga sering sekali siswa lebih asik dengan gawai ketimbang membaca buku dan banyak hal lainnya. Nah, faktor penyebabnya adalah yang pertama adalah kurangnya perhatian guru terhadap siswa. Kurangnya perhatian guru terhadap siswa. Hal utama yang perlu dilakukan sebagai seorang guru ialah mengevaluasi diri sendiri. Guru di sekolah bukan hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai motivator bagi siswanya. Peran guru dalam memotivasi siswa sangat penting, khususnya bagi siswa yang malas untuk belajar dan siswa yang bermasalah. Sedikit banyaknya motivasi yang diberikan pasti akan tersirat di dalam hati para siswa. Bahkan, fakta membuktikan bahwa guru yang lebih dekat dengan siswanya, sering berinteraksi dengan siswanya, dan sering memberikan motivasi akan lebih disukai oleh siswanya. Nah, hal selanjutnya yang menjadi faktor lemahnya motivasi siswa dalam belajar adalah disebabkan karena gaya dan cara penyampaian materi oleh guru. Kemudian, lemahnya motivasi untuk belajar dalam diri siswa itu sendiri merupakan faktor utama yang dialami oleh kebanyakan siswa. Nah, kemudian lemahnya motivasi untuk belajar dalam diri siswa merupakan faktor utama yang dialami oleh kebanyakan siswa. Faktor selanjutnya adalah masalah dalam kehidupan siswa yang menjadikan lemahnya motivasi diri untuk belajar. Kemudian ada kurangnya perhatian orang tua, dan yang selanjutnya adalah lemahnya motivasi siswa dalam belajar di sekolah dan pergaulan yang bebas. Demikian penjelasan dari materi memotivasi siswa belajar. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Izin bertanya, moderator.
Izin bertanya. Izin bertanya, moderator. Silakan, Okta. Baik, saya akan bertanya kepada Saudari Diana. Bagaimana meningkatkan motivasi siswa, sementara kita tahu setiap siswa itu memiliki kepribadian yang berbeda dan dalam hal psikologi mereka memiliki pikiran yang berbeda-beda pula. Nah, apa sih cara yang paling tepat dan paling efektif untuk biasanya fleksibilitas gitu bisa digunakan untuk setiap individu gitu, caranya untuk meningkatkan motivasi belajar atau motivasi dalam berprestasi si siswa tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Izin bertanya, Terima moderator. kasih, Saudari Okta. Saudari Bulan, dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wulandari ingin bertanya kepada Saudari Diana Tampu Bolon, yang mana pertanyaan saya yaitu, bagaimanakah cara yang dapat dilakukan seorang guru agar membuat aktivitas belajar menjadi menyenangkan bagi siswa, meskipun sudah beberapa kali pertemuan, namun siswanya selalu tidak dapat menerima pelajaran dengan baik. Itulah yang dapat saya tanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ulan. Selanjutnya kepada penyaji, apakah akan langsung dijawab atau menunggu beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah disebutkan tadi? Terima kasih penyaji. Selanjutnya kepada Saudari Okta, apakah pertanyaan dapat diterima atau ada sanggahan? Saudari Okta, apakah jawaban dari penyaji dapat diterima atau ada sanggahan? Sepertinya Okta terkendala jaringan. Selanjutnya kami persilakan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Wulan.
Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Wulan, di mana pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara yang dapat dilakukan seorang guru agar membuat aktivitas belajar menjadi menyenangkan. Meskipun sudah beberapa kali pertemuan, namun siswa selalu tidak menerima pelajaran dengan baik. Nah, tentunya yaitu dengan memotivasi belajar siswa. Nah, bagaimana caranya? Ada yang dinamakan dengan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kita coba untuk memberikan motivasi intrinsik. Contohnya adalah dengan meningkatkan minat siswa. Nah, di sini kita perlu meyakinkan siswa tentang pentingnya minat terhadap materi yang akan disajikan. Dan lebih baiknya lagi, jika guru menjelaskan bagaimana pengetahuan yang diperoleh akan berguna bagi siswa. Seperti memperkenalkan pelajaran dengan contoh-contoh yang menghubungkan materi dengan budaya siswa bisa sangat efektif. Misalnya, dalam memperkenalkan astronomi ke kelas, misalnya budayanya adalah banyak anak Latin. Contohnya kita dapat mengatakan, ribuan tahun yang lalu, orang-orang di Meksiko dan Amerika Tengah memiliki kalender yang secara akurat memprediksi pergerakan bulan dan bintang selama berabad-abad ke depan. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Nah, di sini kita menjelaskan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana planet, bulan, dan bintang bergerak di jalur yang diprediksi. Nah, tujuan pernyataan tersebut adalah untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa tentang pelajaran yang akan datang, sehingga meningkatkan motivasi intrinsik untuk mempelajari materi tersebut. Demikian jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kelompok penyaji. Selanjutnya kepada Saudari Wulan, apakah jawaban dapat diterima atau ada santahan? Baiklah moderator, jawaban saya terima. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Saudari Wulan, maka berakhirlah sesi diskusi yang pertama. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu kelompok Tiara. Kepada Tiara, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Tiara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai lingkungan pembelajaran efektif. Lingkungan belajar yang pertama itu pengertian lingkungan belajar. Salah satu aspek penting keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru menurut Muhammad Saroni adalah menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif. Kondisi pembelajaran efektif adalah kondisi yang benar-benar kondusif, kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung kelancaran serta kelangsungan proses pembelajaran. Memotivasi siswa yang berpartisipasi dalam proses pembelajaran, proses belajar mengajar dan lingkungan belajar di kelas yang kondusif. Agar pembelajaran yang benar-benar kondusif, maka guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan kondisi pembelajaran tersebut. Di antara yang dapat diciptakan guru untuk kondisi tersebut adalah penciptaan lingkungan belajar. Lingkungan belajar dalam hal terutama di kelas adalah sesuatu yang diupayakan
atau diciptakan oleh guru agar proses pembelajaran atau konteks pembelajaran yang semestinya. Lingkungan belajar di kelas sebagai situasi buatan yang berhubungan dengan pembelajaran atau konteks yang terjadinya pengalaman belajar dapat diklasifikasikan yang menyangkut 1. Lingkungan fisik, kedua lingkungan sosial. Lingkungan fisik yang ada di sekitar siswa belajar berupa sarana fisik yang baik yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah termasuk di masyarakat siswa yang berada dalam uraian di atas. Lingkungan fisik lebih didekatkan dalam lingkungan fisik dalam ruang kelas belajar di sekolah, alat atau media belajar yang ada dan dapat dibuat sendiri diambil di lingkungan. Kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi antara personil yang ada di lingkungan sekolah secara umum. Lingkungan sosial yang baik memungkinkan para siswa untuk berinteraksi secara baik siswa dan siswa, guru dengan siswa, guru dan guru, atau dengan karyawan dan siswa dengan karyawan, serta secara umum interaksi antar personil. Yang B yaitu cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Dalam rangka memaksimalkan proses pembelajaran anak memerlukan lingkungan positif. Menurut Santrok, strategi umum manajemen kelas untuk menciptakan lingkungan positif bagi anak mencakup pembangunan gaya otoritatif dan manajemen kelas secara efektif. Gaya manajemen kelas otoritatif berasal dari gaya penting di mana guru yang otoritatif akan mempunyai siswa yang cenderung mandiri, tidak cepat puas, mau bekerja sama dengan teman, dan menunjukkan penghargaan diri yang tinggi. Manajemen kelas otoritatif mendorong siswa untuk menjadi pemikiran yang independen dan pelaku yang independen, tetapi strategi ini masih menggunakan sedikit monitoring siswa. Adapun lingkungan belajar atau kelas yang mendukung kreativitas adalah sebagai berikut. 1. Memperkenalkan persamaan yang saling menghargai. 2. Membuka kesempatan bagi anak untuk berkontribusi ide-ide orisinil. 3. Menanggap perbedaan pendapat sebagai sumber belajar. 4. Mencari cara pendekatan dengan cara memecahkan masalah. 5. Mendorong anak untuk memanfaatkan fantasi dan imajinasi. 6. Mengembangkan kecakapan inquiry, kecakapan bertanya, dan mencari jawaban sesuatu, dan menciptakan masyarakat belajar yang mengembangkan rasa percaya dan mengurangi risiko. Nah, dari uraian di atas tentang karakteristik lingkungan belajar yang efektif adalah semua yang diciptakan dalam kelas pembelajaran atau ruang kelas berbicara yang artinya itu mempunyai peran masing-masing sehingga suasana pembelajaran menggairahkan dan mencapai tujuan pembelajaran. Lingkungan belajar menjadi siswa dalam belajar rasa gembira, tidak ada tekanan, tidak ada usaha yang tidak dihargai, tercipta masyarakat belajar atau learning community, dan maju bersama tiap siswa untuk mewujudkan belajar yang berenergi. Yang C, hubungan antar lingkungan belajar dengan hasil belajar. Nah, dalam kaitan ini, Jenny dalam Kangelosi menegaskan bahwa kondisi belajar pada dasarnya penggambaran sistem lingkungan belajar yang terbentuk sesuatu dengan tujuannya. Kondisi belajar yang hendak dicapai tidak lain adalah bentuk akhir kompetensi siswa yang dapat dilihat pada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Sedangkan menurut Dimyati, lingkungan belajar yang sangat berperan dalam menciptakan suatu belajar menyenangkan. Lingkungan tersebut dapat meningkatkan keaktivitasan belajar. Oleh karena itu, lingkungan belajar perlu ditata semestinya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa lingkungan pembelajaran di kelas yang diciptakan baik fisik maupun sosial dan proses dialogis antara lingkungan fisik dan lingkungan sosial berpengaruh terhadap
iklim pembelajaran di kelas, dan tujuan pembelajaran yang dicapai, sehingga aktivitas dalam belajar dapat berkembang dan terlayani seperti tuntutan dalam alam siswa. Yang D, menata lingkungan belajar di kelas. Yang pertama itu suasana kelas itu mencakup bahasan yang dipilih guru, cara menjalin rasa simpati dengan siswa, dan tiap guru terhadap sekolah serta belajar, dan suasana yang penuh kegembiraan membawa kegembiraan pula dan belajar. Kedua, landasan adalah kerangka kerja yang berupa tujuan, keyakinan, kesepakatan, kebijakan, prosedur, dan aturan bersama yang memberi guru dan siswa sebuah pedoman untuk bekerja dalam komunikasi belajar. Yang ketiga, lingkungan adalah cara guru dalam menata ruang kelas seperti pencahayaannya, warna, pengaturan meja dan kursi, tanaman, musik, dan semua yang mendukung proses belajar. Yang keempat, rancangan adalah penciptaan terarah unsur-unsur penting yang bisa menimbulkan minat siswa, mendalami makna, dan memperbaiki proses tukar-menukar informasi. Nah, kepada kesimpulan materi ini, yang pertama, lingkungan belajar merupakan situasi buatan yang menyangkut lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Kedua, untuk menciptakan lingkungan belajar efektif, diperlukan strategi manajemen kelas dan strategi positif untuk membuat anak mau belajar mau bekerja sama. Yang ketiga, kondisi belajar pada dasarnya penggambaran sistem lingkungan belajar yang terbentuk sesuai dengan tujuannya, karena lingkungan belajar sangat berperan dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, yang keempat, ada 4 faktor penting jika ingin menciptakan lingkungan belajar efektif dalam kelas, yakni suasana kelas, landasan lingkungan, dan rancangan. Nah, adapun studi kasusnya itu dilema rencana sekolah tatap muka terbatas kala pandemi COVID-19 belum selesai. Nah, pakar berpendapat sekolah harus punya strategi dan sistem pendukung agar siap menyelenggarakan belajar tatap muka yang aman di masa belum selesainya pandemi COVID-19. Namun, berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri yang disahkan Maret lalu, sekolah tatap muka terbatas akan dilakukan secara bertahap dengan kapasitas minimal 50%. Dan dilakukan 2 kali seminggu dengan protokol ketat dan izin orang tua. Nah, antara setuju dan cemas, ketidaksetujuan juga diungkapkan Ita Yunita yang mengatakan rendahnya tingkat vaksinasi membuat ia belum percaya melepaskan anaknya ke sekolah. Protokol kesehatan masyarakat Indonesia masih amburadul. Kalau dilepas sekolah offline, khawatir bermunculan klaster baru. Tutur Ita. Namun, pendapat lain disampaikan orang tua murid Benedikta Dwi Ariyanti yang mana mendukung sekolah tatap muka. Saya senang dengan rencana ini karena sudah 1,5 tahun belajar online terus. Anaknya juga bosan di rumah. Sementara ibunya sudah kewalahan ngajarin anak TK, sangat berbeda dengan yang dewasa. Yang terpenting anak ada interaksi di luar bertemu teman-teman dan guru untuk bersosialisasi dan nggak kuper anaknya. Selanjutnya, epidemiolog aturan durasi belajar. Menurut pakar epidemiolog dari Griffith University di Budiman, dalam strategi pengendalian pandemi, sekolah justru merupakan institut pertama yang dibuka saat ada pelonggaran aturan dan penurunan kasus. Sekolah dibuka dengan minimalkan
Terima kasih kelompok penyaji. Terima kasih kelompok penyaji. Selanjutnya, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang punya pertanyaan. Dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya, moderator. Kepada Saudari Dwi Aryani, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryani, A1 C3 19028. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Tiara. Manajemen kelas dapat didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan guru untuk mengendalikan dan mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, kondusif, dan menyenangkan, agar dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Anda mewujudkan hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Dwi Aryani. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Aryani, yang dimana pertanyaannya, manajemen kelas dapat didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan guru untuk mengendalikan dan mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, kondusif, dan menyenangkan, agar dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Bagaimana cara Anda mewujudkannya? Nah, dalam memelihara kondisi dan suasana belajar yang efektif, maka harus terwujud seorang guru yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran, adanya penataan lingkungan belajar yang baik, serta cara atau strategi pengajaran seorang guru yang profesional. Yang pertama itu ada tanggung jawab pendidik. Dalam memelihara kondisi dan suasana belajar yang efektif, maka guru sebagai pembimbing mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melaksanakannya. Adapun yang harus dilakukan seorang guru, yang pertama itu guru sebagai perancang pengajaran dituntut memiliki kemampuan untuk merencanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif, yang berarti harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang profesional serta kesiapan pada proses belajar mengajar. Yang kedua, guru sebagai pengelola pengajaran dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola seluruh proses kegiatan belajar mengajar dengan menciptakan suasana belajar yang menguntungkan bagi siswa sehingga siswa benar-benar belajar secara efektif. Dan yang ketiga, guru sebagai evaluator of learning dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti prestasi belajar yang telah dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu. Yang keempat, guru sebagai pembimbing dituntut untuk mengadakan pendekatan secara instruksional yang bersifat pribadi dalam setiap proses belajar mengajar langsung. Pendekatan pribadi dimaksudkan untuk lebih mengenal dan memahami murid-murid secara mendalam sehingga dapat membantu dan dalam keseluruhan belajar mengajar. Nah, yang kedua itu penataan lingkungan belajar. Dalam memelihara kondisi dan suasana yang efektif, perlu adanya penataan lingkungan belajar. Aktivitas guru dalam menata lingkungan belajar lebih terkonsentrasi pada pengelolaan lingkungan belajar dan kelas. Oleh karena itu, guru dalam melakukan penataan lingkungan belajar di kelas tiada lain melakukan aktivitas pengelolaan kelas atau manajemen kelas atau classroom management. Nah, yang ketiga yaitu cara pengajaran pendidik. Dalam rangka memelihara kondisi dan suasana belajar yang efektif, maka guru harus mampu memiliki cara yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena mengajar adalah hal yang kompleks dan melibatkan peserta didik yang bervariasi, maka seorang pendidik harus mampu dan menguasai beragam strategi dan perspektif serta dapat mengaplikasikannya secara fleksibel. Dalam hal ini juga, guru harus mempunyai pengetahuan dan keahlian yang profesional dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, guru juga harus mampu menguasai materi pelajaran, strategi pengajaran,
mempunyai ahli manajemen kelas, keahlian motivasional, keahlian komunikasi, dan dapat bekerja secara efektif dengan murid dari latar belakang kultural yang beragam. Nah, pentingnya guru memotivasi siswa merupakan salah satu yang urgen dalam meningkatkan minat belajar siswa. Untuk itu, guru harus siswa senantiasa memerlukan dorongan dari guru. Kedua, siswa perlu bekerja dan berusaha sesuai tuntutan belajar. Dan yang ketiga itu motivasi perlu dimiliki oleh siswa agar mereka memiliki ketangguhan dalam belajar. Nah, itulah sekian penjelasan dari saya mengenai pertanyaan dari Dwi Aryani. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kelompok penyaji. Selanjutnya kepada Dwi Aryani, apakah jawaban dapat diterima atau ada sanggahan? Jawaban dapat diterima, terima kasih. Bagaimana Saudari Dwi Aryani, apakah jawaban dapat diterima? Pertanyaan dapat diterima. Dapat diterima moderator, terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, diskusi kita sudah berakhir. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Apabila saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.